Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, saya akan membuat sistematika pembahasan tentang A dan Am ini dengan beberapa tahapan. Pertama, kita menggunakan A dan Am dan setelah A itu menggunakan i'rab mubtada. Misalnya, nah, satu misalnya mubtada. Contohnya ya. A. Muhammadun fallahun am Salmanu a Muhammadun fallahun am Salmanu. Perhatikan Muhammadun dan Salmanu. Kalimat a Muhammadun fallahun, ini Muhammadun adalah mubtada dalam kalimat Muhammadun fallahun. A adalah kata tanyanya istifham. Nah, setelah A ini adalah Muhammadun, dan Muhammadun i'rabnya, posisinya, kedudukannya adalah mubtada. Nah, karena setelah A adalah mubtada, Muhammadun, maka setelah Am juga harus kata yang satu level, yang satu kedudukan. Karena Muhammadun nama orang, yang kedudukannya sebagai mubtada, maka Salman juga adalah mubtada. Dan Salman juga adalah nama orang. Berarti antara Muhammadun dan Salman ini satu level, satu kedudukan, satu level. Muhammadun fallahun am Salmanu. Apa jawabannya? Contohnya Muhammadun. Apakah Muhammad yang menjadi petani ataukah Salman? Jawabannya Muhammadun, Muhammad. Nah, contoh yang lain. Ini setelah A adalah Muhammadun nama orang. Sekarang kita gunakan mubtadanya terbuat dari domir misalnya. A'anta muhandisun am aliyun. Apakah kamu yang menjadi insinyur, engineer, ataukah Ali? Anta domir.
Dan domir anta ini kedudukannya selalu menjadi mubtada. Nah, kata setelah a, istifham a ini adalah mubtada juga. Hanya terbuat dari domir. Dan domirnya kedudukannya sebagai mubtada. Perhatikan setelah am, ini Aliun. Aliun nama orang. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah satu level antara Aliun dan anta? Jawabannya iya, satu level. Anta adalah orang. Aliun juga orang. Satu level. Hanya berbedanya, anta adalah domir, sedangkan Aliun adalah zohir. Anta adalah isim domir, sedangkan Aliun adalah isim zohir. Dan baik anta maupun Aliun, dua-duanya adalah mubtada. Maka jika ada pertanyaan anta muhannisun am Aliun, jawabannya adalah misalnya Aliun. Cara menerjemahkannya, anta muhannisun am Aliun, apakah engkau yang menjadi insinyur, ataukah Ali? Jawabannya Ali. Ini masih mubtada. Contoh yang lain, kita buat variasi banyak. Misalnya, Allahu khaliqun. Apakah Allah yang menciptakan? Amhum. Nah. Allahu khaliqun amhum. Apakah Allah yang menciptakan ataukah mereka? Jawabannya adalah Allahu. Tuh. Nah, Allahu ini hamzah lalu diikuti oleh alif wasal yang terdapat pada kata Allah, lafzul jalalah. Di Al-Quran mungkin Bapak Ibu pernah baca ayat begini. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Zakaraini harrama amil unsayain. Oh, ada di Al-Quran nih. Unsayaini. Oh ya. Ini adalah a lalu ada am. Nah, tapi di situ di Al-Quran a dan alif sesudahnya itu dijadikan satu sehingga menjadi mad badal, sehingga menjadi begini. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Yang Allah juga ada ya. Allahu. Hanya dipanjangkan, itu maksudnya adalah Allahu. Apakah Allah? Surat apa, ayat yang mana? Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, itu. Baik. Satu lagi. Saya beri contoh. Kata setelah a merupakan mubtada. Tapi yang lain. Misalnya profesi misalnya at-tajiru. Fisuqi. Am al-muallimu. Tuh. At-tajiru mubtada. Al-muallimu juga mubtada. At-tajiru profesi. Al-muallimu juga profesi. Setara. Selevel. Apakah pedagang yang berada di pasar ataukah pengajar? Jawabannya at-tajiru. Dan seterusnya. Nah, inilah contoh isim yang datang setelah a, kedudukannya sebagai mubtada. Dan ketentuannya, apabila isim yang datang setelah a adalah mubtada, maka kata setelah am juga harus mubtada. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami? Ustaz. Ya, Ibu Nazira, silakan.
Jadi kalau yang mubtada tu kalau yang benda yang tak berakal boleh juga Ustaz. Kalau sama-sama mubtada boleh. Okey. Contoh begini. Misalnya gini ya. Setelah misalnya al-insanu, apakah manusia? Al-insanu. Fil ghobati. Al-hayawanu. Apa artinya ini? Apakah manusia yang berada di hutan? Al-ghoba itu hutan. Hutan itu bahasa Singapura sama ya, hutan ya? Sama, Ustaz. Sama ya? Apakah Sama. manusia yang berada di hutan ataukah hewan? Nah, insan dan hayawan, al-insan itu makhluk berakal, al-hayawan tidak berakal. Tetapi dalam kalimat ini dua-duanya satu level. Jadi sama-sama makhluk. Insan sebagai makhluk, al-hayawan sebagai makhluk. Al-insan sebagai mubtada dan al-hayawan sebagai mubtada. Satu level. Jadi antara yang berakal dan tidak berakal bisa antara a dan amnya saling menjadi kalimat yang tersusun. Selagi sama-sama mubtada dan ada benang merahnya, ada titik sambungnya. Insan dan hewan itu sama-sama makhluk Allah. Berarti titik sambungnya atau benang merahnya adalah keduanya sama-sama makhluk Allah. Apakah manusia yang berada di hutan atau hewan? Apa jawabannya? Al-hayawan. Al-hayawanu. Ada tidak manusia di hutan? Ada, Tarsan. Ada. Tarsan. Dulu, itu dalam cerita. Ya, dulu pun manusia-manusia awal mungkin di hutan ya, sebelum ada banyak manusia. Nah, begitu Bu Nazrah. Ustaz, kalau kita nak baca al-insanu. Ya, dibacanya al-insanu, tapi kalau kita baca tajwid, itu gunakan mad badal, jadi mad badal. Lazim. Apa tuh? Al-insanu. Oh. Ada apa namanya tuh? Al-insanu. Macam az-zakarain juga. Iya, kayak Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Cara bacanya bukan al-insanu tapi al-insanu. Kalau dibaca menggunakan ilmu tajwid. Begitu. Kalau kita gunakan bahasa, Ustaz. Bagaimana Ibu? Kalau kita gunakan bahasa macam biasa kita cakap. Bahasa juga gitu. Mohon maaf, apa bahasa Ibu? Mohon maaf. Dan kalau kita gunakan cara bertutur, kita baca al ke al. Oh. Asal agak panjang dikit agar dibedakan, bisa saja asal yang menyimaknya paham. Boleh. Al-insanu fil ghobati amil hayawan. Boleh Ibu baca begitu. Al-insanu at-tajiru fis suqi amil muallim. Allahu khaliqun amhum. Ini dalam percakapan biasa. Bukan menggunakan percakapan cara baca Al-Quran. Bisa. Cuma nanti mungkin orang yang mendengarnya harus cermat mendengar apa yang diucapkan oleh pembicara. Begitu Ibu Jalia. Ustaz. Paham ya? Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.